Tes. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini jam 10 itu kelas untuk English class group 1 until group 4. Jadi ini adalah rekaman ya, rekaman ulang Zoom tadi di jam 10. Oke, for the first, karena ini hanya rekaman ulang. Dan kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau nyoba untuk pakai games ini, misalkan untuk melatih seberapa tahu sih kalian vocabulary kalau misalkan dihadapkan dengan beberapa huruf-huruf tertentu gitu. Dan kecepatannya kira-kira berapa dengan waktu 3 menit, apakah kalian bisa mencari banyak vocabulary dalam kata-kata tersebut? Itu bisa kalian pakai ya. Ini ada di British Council, nama gamenya Worksheet. Terus selanjutnya, pada hari ini kita itu belajar mengenai bagaimana sih menggunakan a piece of, a cup of, a glass of, atau a pair of gitu. Dan di sini ada kalimat-kalimat yang coba kalian translate dulu deh dengan bahasa Inggris. Kalau kalimat-kalimat kalian mungkin ada yang kurang tepat gitu cara mengartikannya. Nah, makanya itu kita belajar apa sih itu a piece of bla bla bla, a glass of bla bla atau a cup of bla 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 kayak gitu. Jadi pasti teman-teman banyak yang udah belajar kan waktu dulu mungkin entah di SMP atau di SMA belajar apa sih penggunaan a piece of, a cup of, dan a glass of atau a pair of. Nah kalau a piece of itu digunakan untuk satu benda. Mungkin kita bisa ngomong misalkan I have a paper, aku punya sebuah kertas atau selembar kertas kayak gitu. Tapi kita juga bisa menggunakan a piece of. Jadi buat menjelaskan bahwa kertas yang kita cuma selembar kayak gitu. I have a piece of paper atau uh, Mr. White uh, put a piece of wood uh, into the box kayak gitu itu juga bisa. Terus misalkan kayak a cup of itu juga bisa, tapi mungkin kalau a piece of digunakan untuk benda-benda, sedangkan kalau a cup of digunakan untuk minuman yang mungkin lebih relate sama sesuatu yang panas gitu. Mungkin kayak teh atau mungkin kayak kopi atau mungkin hot chocolate atau coklat panas gitu yang diseduhnya tuh di atas cangkir kita bisa pakai a cup of kayak gitu. Misalkan kalian mau mesen kayak segelas, misalkan secangkir teh gitu di sebuah cafe. I wanna order a cup of coffee itu juga bisa. Terus a glass juga sama. Jadi tergantung konteksnya ya, tergantung bendanya. Kalau mungkin kalian mau minum jus, soda, susu, atau mungkin es tea atau apa, mungkin pakainya gelas. Tapi kalau misalkan kalian minumnya pakai apa, tehnya, minumannya itu mungkin berbentuk minuman hangat, mungkin pakainya cup kayak gitu. Nah, terus yang terakhir, a pair of. Nah, a pair of ini digunakan untuk benda-benda yang berpasang-pasangan. Kayak a pair of glove, a pair of shawl, a pair of earring. Jadi kayak menjelaskan bahwa benda ini tuh ada dua gitu. Jadi kalian bisa menjelaskan tanpa harus menggunakan both of them. I have a pair of glove. I want to buy a pair of glove kayak gitu. Kemudian di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama itu ada Miss Aisyah takes a piece of paper from her notebook. Mr. Ali puts, ini harusnya puts ya, a piece of cloth from the wardrobe. Terus yang ketiga, Grace orders a cup of coffee and a piece of sandwich for breakfast. Nah, berarti kita bisa tahu nih, ternyata si Grace ini dia mesen satu cangkir kopi sama satu buah atau satu potong sandwich, untuk makan pagi dia. Nah, kemudian selanjutnya ada Hannah read a magazine with a cup of tea on the table. I want to drink a glass of juice with a plate of salad. Ini contoh ya. Sania gives her child a glass of milk every single day. Nah, every single day berarti setiap each day
si Sanya ini memberikan anaknya itu glass of milk. Terus Gani buys a pair of gloves for winter. Sorry, ini typo ya, harusnya winter karena kurang i. Terus Jihan takes a pair of shorts from the drawer. Si Jihan ini ngambil sepasang kaos kaki dari lacinya. Tuh. Atau kalian bisa latihan mungkin menggunakan piece off dengan objek yang berbeda atau mungkin dengan pembahasan berbeda. It's okay. Nah, terus abis itu ada beberapa kalimat yang mungkin kalian bisa sebelum mulai untuk meneruskan videonya itu penjelasannya mungkin kalian bisa mengira-ngira kira-kira I have cup of coffee dan mau bikin satu cangkir kopi dengan campuran sedikit susu. Nah, itu pakai a little atau a few itu. Coba kalian bisa menjawab ya empat pertanyaan ini dengan aku hitung sampai lima, hitungan kelima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, mungkin nggak semua yang kejawab di sini kalian bisa jawab dengan hitungan 5 detik, tapi setidaknya salah satu di antara mereka ada yang kalian bisa jawab. Oke, sekarang kita mulai ke pembahasannya. Nah, perbedaan dari a little sama a few itu tergantung dari objeknya. Objeknya itu apakah bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Kita udah sering belajar tentang uncountable things sama countable ya. Mungkin ketika kalian sekolah di jenjang SMA, SMP atau mungkin ketika SD. Karena ini sangat basic English sekali. Jadi kayak misalkan uncountable kan artinya benda yang tidak bisa dihitung. Misalkan kayak gula, beras, air, itu uncountable. Tapi kalau countable itu sesuatu yang bisa dihitung. Misalkan eh, benda-benda konkret ya, misalkan kayak baju, terus habis itu misalkan em, apa ya, kerudung ataupun sesuatu yang bisa kita hitung dengan hitungan kayak gitu. Satu kerudung, dua kerudung, atau mungkin aku punya satu baju, dua baju. Nah, itu countable things. Nah, sekarang coba latihan bikin suatu kalimat yang berhubungan sama a little sama a few atau mungkin keduanya. Kalian bikin dua dua sentence di mana dia itu yang satunya pakai a little, satunya pakai a few. Ingat ya, a little itu buat uncountable sama yang uh, sedikit itu buat sorry yang bisa dihitung itu pakai a few. Itu misalkan a few of people know about apa ya about internship gitu misalkan contohnya ini contoh doang. Jadi dia menjelaskan tentang sesuatu yang bisa dihitung. Jadi kasih dua contoh. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu, nah ini sebenarnya reading card ini buat latihan kalian baca karena ketika kalian belajar bahasa Inggris itu tidak hanya belajar kosa kata atau mungkin belajar tentang grammarnya, tapi kalian harus menguasai empat aspek, entah reading, writing, speaking, sama listening gitu. Dan ini bisa kalian pakai untuk latihan membaca kalian di British Council mungkin, atau mungkin baca-baca blog bahasa Inggris kayak Medium, atau mungkin website berita bahasa Inggris kayak di Jakarta Post, atau mungkin Korean Herald, atau Washington apa ya, pokoknya semua website berita pakai bahasa Inggris itu bisa kalian dapat secara gratis, secara online dan bisa jadi bahan bacaan kalian. Dan ini untuk kalau di British Council itu sendiri itu ada beberapa tingkatan bacaan. Ada yang buat reading B1, B2, atau enggak yang intermediate ada sampai atas. Nah, kalau mungkin reading B1 sama B2 itu masih ringan karena buat pemula. Jadi cocok buat kalian yang masih ragu nih, masih kayak keberatan kalau baca yang berat-berat, jadi mau coba baca yang ringan-ringan. It's okay. Nah, sekarang kita langsung ke belajar grammar. Saat hari ini kita mau belajar tentang nouns. Jadi sebenarnya ini basic banget ya karena udah banyak pembahasan mengenai noun, tapi sini aku persingkat aja.
Jadi di sini ada 11 jenis noun. Jadi noun itu nggak cuma satu, tapi ada 11 dengan fungsi yang berbeda-beda. Mungkin kita suka bingung ketika kuliah atau mungkin ketika kita ditanya ini mana nouns-nya gitu. Kita udah menyebut ini noun, tapi ini juga kayak noun. Nah, itu gimana? Ternyata noun itu banyak tipe-tipenya. Pertama ada proper noun. Proper noun itu buat nama-nama hari, nama-nama negara, nama-nama benda yang apa ya, yang diawali dengan huruf kapital. Terus abis itu ada common noun, dia kebalikan dari proper noun. Kalau common noun itu dia nggak pakai kapital gitu. Terus dan itu lebih ke class of person, class or thing. Jadi dia nggak seperti proper noun ke apa ya, nama-nama yang memang menggunakan kapital. Tapi kalau common noun itu buat yang benda-benda yang tidak usah menggunakan kapital kayak gitu. Concrete noun itu sesuatu yang bisa kita lihat atau kita pegang secara fisik, namanya juga konkret. Sedangkan kebalikannya itu abstract noun. Abstract noun itu kebalikan dari concrete noun. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipegang. Tapi kita tahu, misalkan kayak emotion, terus kayak abilities, kemampuan, atau mungkin kayak feeling. Itu juga bisa dipakai abstract noun. Terus yang kelima collective noun. Collective noun ini lebih ke group collection. Jadi kayak suatu perkumpulan tertentu. Nah, itu bisa kita gunakan noun-nya itu collective noun jenisnya. Terus habis itu ada compound noun. Compound noun ini gabungan dari dua kata tapi artinya itu satu gitu. Misalkan contoh lainnya ya yang bisa kita apa pelajari, misalkan kata-kata kayak boyfriend, terus highlighter, atau enggak firefighter. Nah, itu kan kalau kita pecah gitu mereka ada dua kata. Misalkan kayak boyfriend dari boy sama friend. Terus highlighter dari high sama lighter. Tapi dia bukan berarti boyfriend teman-teman laki-laki gitu enggak, tapi boyfriend berarti pacar laki-laki atau misalkan fight fight fire hiker sorry firefighter itu artinya pemadam kebakaran, bukan berarti dia orang yang perang sama api, bukan, tapi orang yang apa ya bekerja di situasi yang ada apinya, itu ya pemadam kebakaran kayak gitu. Terus abis itu selanjutnya ada countable noun sama uncountable noun. Nah, ini balik lagi ke penjelasan ya. Countable itu berarti yang bisa dihitung, uncountable berarti yang nggak bisa dihitung. Terus yang kesembilan gerund noun. Nah, gerund noun ini dia selalu berhubungan sama kata kerja, tapi ditambah dengan tambahan ing kayak gitu. Jadi kayak contohnya Ali is singing a song. Nah, ini itu gerund noun itu punya persamaan sama verbal noun. Jadi nanti aku jelasin di akhir apa perbedaannya gerund noun sama verbal noun. Nah, terus yang ke-10 gender specific noun. Gender itu karena gender itu berarti kan menjelaskan tentang gendernya ya, tentang jenisnya. Apakah dia laki-laki atau perempuan, betina atau jantan. Nah, di dalam bahasa Inggris itu juga ada gender tapi lebih eh, menjelaskan bahwa misalkan kayak ratu itu queen, raja itu king. Aktor itu berarti artis laki-laki. Kalau aktris berarti aktor perempuan kayak gitu, male and female kayak gitu. Jadi kita juga harus bisa seenggaknya membedakan bahasa Inggris kalau gendernya wanita itu apa, gender laki-laki itu apa. Kayak gitu, kayak gentleman and ladies, ladies itu apa, gentleman apa. Karena itu juga membantu ketika kita nanti speaking gitu, atau mungkin menulis gitu. Kita bisa menjelaskan secara spesifik, syukur-syukur kalau bisa menjelaskan gendernya. Misalkan kita mau ngomong ayam betina, nah ayam betina tuh apa, ayam jantan tuh apa, kayak gitu. Nah, yang terakhir itu namanya verbal noun. Yang kayak aku jelasin, verbal noun itu konsepnya sama kayak gerund dengan menggunakan ing di belakang. Tapi yang membedakan, kalau verbal noun itu dia bukan untuk verb. Nah, contohnya kayak building, drawing, attacking, atau drawing, terus misalkan singing. Jadi si verbal noun ini untuk menjelaskan suatu properties atau suatu kegiatan atau hal kayak gitu. Nah, di sini aku jelasin. Jadi perbedaan dari gerund sama verbal noun itu coba kalian lihat di dua kalimat bawah ini. Kata dari I'm singing a song sama my hobby is singing, apakah ada perbedaannya? Kalau di awal dia itu menjelaskan bahwa I'm singing a song. Aku sedang menyanyi sebuah lagu.
Sedangkan kalau kalimat kedua itu my hobby is singing. Dia menjelaskan bahwa hobi aku tuh nyanyi gitu. Nah, di sini dalam pola katanya kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia kita bisa paham kan apa sih bedanya gerund sama verbal noun. Kalau gerund dia selalu berhubungan sama kata kerja, tapi kalau verbal noun itu nggak berhubungan sama kata kerja gitu, teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu kita belajarnya hari ini. Kalau ada pertanyaan atau apapun bisa chat di grup WhatsApp kita ya. Oke, thanks for attention. Thank you for joining the class ya. Dan selamat hari Minggu. Jadi semoga bermanfaat semua yang aku jelaskan dalam video ini dan tetap semangat ya karena belajar bahasa Inggris tidak bisa terjalankan kalau kita tidak mengimplementasikan pembiasaan dalam bicara bahasa Inggris ke diri kita. Jadi tetap semangat untuk belajar bahasanya. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.